program perintah untuk mencetak karakter. Kemudian saya akan menjalankannya programnya. Dan inilah hasilnya. Berikut saya akan membuat program perintah masukan. Kemudian saya akan menjalankannya program. Di sini pada program tersebut terdapat untuk perintah untuk masukkan nama. Kemudian ini hasilnya. Tulis namanya. Kemudian ini hasilnya. Berikutnya, saya akan membuat program statement kondisi dengan if else. Kemudian, jalankan program. Di sini dapat perintah untuk memasukkan harga buku. Misalnya, saya akan memasukkan harga 50.000. Kemudian ini hasilnya. Mahal banget ya jadi beli deh. Karena di sini ada dua pilihan dengan harga di bawah 25.000 dan di atas 25.000 dengan hasil yang berbeda, jadi saya akan menjalankan program 2 kali. Dan ini hasilnya dengan harga di bawah 25.000. Saya akan menunjukkan Tasya Novelia. Berikut adalah macam-macam program perulangan. Saya akan menjalankan programnya. Matung Bamen. Dan inilah hasilnya. Berikut saya akan menjelaskan pemrograman perulangan dengan while. Dan saya akan menjalankannya. Berikut saya akan menampilkan macam-macam perulangan. Yang pertama, perulangan dengan for. Perulangan for merupakan sintak penulisan perulangan di mana nilai awal poin diberikan 1 dengan tipe data integer. Kemudian diberikan kondisi jika kurang dari atau sama dengan 10, maka poin bertambah 1. Console with range point to string merupakan statement yang akan diulang. Point to string digunakan untuk merubah tipe data int pada poin ke dalam string. Berikut sintaknya.
Jika berhasil, maka akan menampilkan seluruh poin yang Anda kumpulkan. Yang kedua, perulangan dengan while. Perulangan while merupakan ilustrasinya sintak di atas menjelaskan seandainya nilai pada ngulang kurang dari atau sama dengan 4, maka akan mencetak tulisan ngulang lagi sampai lulus sebanyak 4 kali. Berikut saya tampilkan sintaknya. Jika berhasil, akan muncul belajar perulangan dengan while. Dan ini adalah perulangan ngulang lagi sampai lulus 1, ngulang lagi sampai lulus 2, ngulang lagi sampai lulus 3, ngulang lagi sampai lulus 4. Yang ketiga, perulangan dengan do while. Perulangan do while merupakan perintah ini berarti dijalankan terlebih dahulu sebelum kondisi batas eksekusi while atau ngulang kurang dari sama dengan 10 diberikan. Berikut saya akan menampilkan sintaknya. Jika berhasil, akan muncul perulangan dengan do while. Perulangan yang ke-1, perulangan yang kedua, sampai perulangan ke-10. Yang keempat, perulangan dengan for each. Konsep for each memiliki kesamaan dengan for. Biasanya digunakan untuk mengambil seluruh data pada list yang ada pada array. Bedanya for each tidak counter karena proses iterasi dilakukan secara internal array. Pembahasan memberikan tipe data string pada namanya diisi dengan baris array. Berikut sintaknya. Jika berhasil, maka akan muncul perulangan dengan for each dengan nama Wahyu Husni Bagas. Pengantar Object Oriented Programming. Object Oriented Programming adalah sebuah teknik pemrograman modern yang menganggap segala sesuatu adalah objek. Dalam sebuah pemrograman berorientasi objek, segala sesuatu ditulis dalam kelas dan kelas-kelas inilah yang akan membentuk sebuah objek atau wahana komputer 2012. Object Oriented Programming atau OOP merupakan paradigma program yang menggunakan objek dan interaksi untuk merancang aplikasi dan program komputer. Ada beberapa konsep program dasar dalam OOP yang dapat digunakan, diantara itu yaitu kelas dan objek. Kelas secara umum merupakan rancangan atau sketsa atau wadah dari sebuah objek. Jika dia analogikakan sebagai sebuah lukisan, maka kelas merupakan sketsa sebelum lukisan itu diwarnai. Kelas memiliki dua macam anggota, yaitu field dan method. Field dapat diartikan sebagai atribut dari objek, sedangkan method dapat diartikan sebagai aksi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Untuk memahami contoh sebuah script yang menerangkan sebuah kelas, sedangkan objek, jika kelas merupakan sebuah kerangka dari sebuah objek, maka objek di dalam adalah sebuah konsep software yang dibundle bersama
terdiri dari data dan fungsi. Sebuah objek ini memiliki sebuah aksi dalam tindakan. Misalnya objek motor yang mempunyai tindakan bergerak, objek kapal yang mempunyai tindakan terbang, dan lainnya sebagainya. Untuk memahami objek dan kelas pada sebuah, silakan buatlah objek baru. Dan ini saya akan memberikan contoh script pada kelas OOP. Kemudian saya akan menambahkan script pada kelas. Kemudian saya akan memberikan script kelas. Kemudian saya akan menjalankan program ini. Jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Yang ketiga, enkapsulasi sebenarnya merupakan sebuah metode untuk menyembunyikan elemen tertentu dari sebuah kelas sehingga tidak dapat diakses penuh atau full control dari kelas lain. Ini kemungkinan pengguna lain hanya sebatas dapat membaca saja atau read saja. Sebelum memberikan contoh mengenai encapsulation, ada baiknya kita mengenal yang namanya access identifier, karena dalam bahasa pemrograman tidak lepas dari namanya access identifier yang memungkinkan atau tidak sebuah pengguna dapat mengakses properti yang akan digunakan. Ada beberapa access identifier yang sering digunakan antara adalah A. Public itu berarti bahwa anggota kelas tersebut, atribut, metode, metode, properti dapat diakses oleh siapa saja atau kelas yang lain. B. Private berarti bahwa anggota kelas tersebut hanya boleh diakses oleh kelas itu tersendiri. Yang ketiga, protect berarti bahwa anggota kelas tersebut hanya boleh akses oleh dirinya sendiri dan kelas-kelas turunannya. Dan saya akan memberikan sebuah contoh dari publik menjadi private. Kanan kan pisan paman. Dan ini sudah terjalankan. Pewarisan sifat atau inheritance adalah cara untuk membentuk kelas baru menggunakan kelas yang telah ditetapkan, dan saya akan memberikan contoh. Terus pergi tiap bakal guys.
kelas mana? Underscore. Stop di sini, stop di sini. Gas. Gas. Celana dan ini contohnya. Polimorfisme merupakan kemampuan suatu objek untuk mengungkapkan banyak hal yang melalui suatu cara yang sama. Polimorfisme mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode general bersifat umum untuk semua kelas turunannya, dan selanjutnya kelas-kelas turunan dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Polimorfisme adalah proses menggunakan operator atau fungsi dalam cara yang berbeda untuk input data yang berbeda. Yang pertama ada metode overloading. Metode overloading adalah membuat dua atau lebih metode yang bersamaan tetapi dengan jumlah atau jenis parameter yang berbeda. Yang kedua ada metode overloading dengan pewarisan. Overloading digunakan untuk subclass yang berusaha memodifikasikan tingkah laku yang diwarisi superclass. Tujuannya adalah supaya subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Kemudian saya akan memberikan contoh overloading. Namanya apa guys? Proses itu. Ini adalah hasilnya. Kemudian saya akan memberikan contoh metode overloading dengan pewarisannya. Dan ini adalah contohnya. Dan ini adalah project dari kelompok 10. Sekian, wassalamualaikum.